Kalau kalian nonton video ini, pastinya kalian ada keingintahuan tentang perlu nggaknya sih kita menambal gigi susu pada anak. Karena banyak sekali yang bilang, ngapain sih gigi susu anak harus ditambal, toh nantinya juga akan digantikan oleh gigi yang permanen. Oke, di video kali ini aku akan sharing pengalaman aku ke kalian tentang proses penambalan gigi pada anak aku yang sekarang ini usianya udah 3 tahun ya. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia bersama aku Dewi Bintang. Tralala. Oke guys, tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu nih ya. Jadi di sini aku bukan seorang yang ahli dalam bidang ini. Aku hanya seorang ibu-ibu biasa ya, yang hanya ingin sharing pengalaman aku aja ya. Jadi kalau nantinya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Jadi waktu itu aku udah pernah bikin ya video tentang perawatan gigi anak aku. Yang ini videonya ya. Dan di video ini aku kasih tahu ke kalian kalau gigi anak aku itu bagian depannya ini ada 3 gigi yang udah kayak hampir sedikit terkikis gitu ya, atau ada white spotnya, dan itu sebenarnya adalah tanda-tanda karies. Tapi alhamdulillah sampai sekarang gigi yang 3 itu nggak semakin parah kariesnya dan nggak menyebar gitu ya, nggak menjadi hitam, dan malah muncul salah satu gigi anak aku itu yang bagian gerahamnya itu mulai bolong. Padahal kalau menurut aku sih, aku ini udah cukup rajin nyikatin gigi anak aku, tapi faktanya masih bisa bolong juga ya. Jadi pada akhirnya kemarin aku bawa anak aku itu ke dokter untuk nambal gigi gerahamnya yang bolong. Aku juga udah sempet tanyain ke dokternya, aku bilang, "Dok, saya ini udah cukup sering lah ya kalau menurut saya untuk sikatin gigi anak, tapi kenapa ya kok masih bisa bolong juga?" Terus dokternya bilang ternyata kalau anak yang usianya itu kisaran 2 sampai 3 tahunan, hampir ke 4 tahun lah ya, itu saliva atau liurnya itu tinggi. Jadi membuat suasana dalam mulut itu asam. Dan kalau suasana dalam mulut itu jadi asam, bakterinya itu kerasan gitu ya di mulut ya. Jadi lebih gampang untuk anak kecil itu, karena salivanya tinggi, makanya anak kecil giginya itu lebih rentan untuk mengalami karies. Dan dokternya juga bilang, maka dari itu penting buat kita semua untuk menggunakan pasta gigi yang berfluoride. Karena fluoride itulah yang akan membantu untuk gigi anak kita, termasuk gigi orang dewasa ya, untuk mencegah gigi berlubang ataupun karies. Dulu aku awal-awal masih nggak tahu ya, jadi aku pakainya itu pasta gigi yang non fluoride buat anak aku, karena menurut aku anak aku masih belum bisa berkumur, dan setahu aku fluoride itu nggak bagus gitu kalau sampai tertelan. Padahal setelah aku cari tahu nih ya, ada takaran amannya kok kalau kita mau pakai pasta gigi yang berfluoride untuk anak kita. Misalkan untuk anak yang belum bisa kumur, dari info yang aku dapat nih ya, itu sebesar biji beras ya. Dan kalau udah kita sikatin gigi anak kita, jangan lupa setelahnya dilap pakai kain basah ya, atau dibilas gitulah ya. Insya Allah aman-aman aja karena takarannya udah sesuai, dan pastikan pasta gigi yang dipakai juga pasta gigi yang khusus untuk anak usia tersebut. Dan kalau anak yang udah bisa kumur itu bisa pakai pasta gigi berfluoride seukuran kacang polong. Jadi untuk ukurannya udah lebih besar atau udah lebih banyak gitu ya. Jadi pada intinya penting banget untuk menggunakan pasta gigi berfluoride yang udah diformulasikan untuk anak-anak untuk mencegah karies atau gigi berlubang. Oke, kembali ke persoalan nambal gigi anak aku ya. Jadi sebenarnya sekitar 4 bulan yang lalu itu aku juga udah pernah bawa anak aku ke dental care untuk menambal giginya yang bolong itu ya, yang di bagian geraham. Tapi waktu pas aku ke sana itu lubangnya masih kecil. Dan selang sekitar 3 bulanan
ternyata tambalan itu sedikit demi sedikit terkikis. Jadi dulu lubangnya itu masih nggak terlalu besar ya, tapi ternyata setelah ditambal yang pertama itu pun nggak menjamin kalau lubang di gigi anak kita bakalan nggak semakin membesar. Karena faktanya di gigi anakku lubang tersebut sedikit demi sedikit semakin besar yang akhirnya membuat tambalannya itu terkikis dan nggak bisa menutupi lubang giginya secara keseluruhan karena emang lubangnya makin besar. Akhirnya kemarin aku bawa lagi anak aku untuk yang kedua kalinya itu ke dokter gigi yang khusus untuk anak. Jadi ini dokternya dokter spesialis gigi anak yang emang khusus melayani untuk pengobatan gigi anak-anak atau perawatan gigi anak-anak. Kenapa aku bawanya ke dokter gigi yang khusus spesialis anak? Ya karena aku jaga-jaga aja sih ya. Nggak menutup kemungkinan sebenarnya semua dokter itu orangnya baik dan ramah ya. Tapi mungkin menurut aku kalau dokter gigi yang spesialis anak itu lebih memiliki pendekatan yang lebih baik gitu ya kalau untuk menangani pasien anak. Karena emang dia kan udah spesialis anak gitu ya. Terlebih anak aku usianya masih 3 tahunan. Jadi aku takut aja gitu nanti dia rewel atau banyak tingkah gitu ya. Jadi makanya aku pilih dokter gigi yang khusus anak untuk yang kedua kalinya ini. Tapi alhamdulillah ternyata anakku sangat kooperatif, nggak rewel dan nggak banyak tingkah kayak di rumah. Dipuji juga sama dokternya karena emang cukup banyak anak usia segitu yang rewel pas diperiksa giginya. Sedangkan anak aku bener-bener diem sambil aku pangku sampai proses penambalan giginya selesai. Terus kan aku juga cerita ke dokternya kalau sebelumnya gigi geraham anak aku itu udah pernah ditambal, tapi tambalannya itu nggak bertahan lama gitu ya. Jadi cuma selang 3 bulan aja. Setelah itu tambalannya mulai terkikis dan ternyata lubangnya juga sedikit demi sedikit membesar gitu ya. Dan kata dokternya emang penambalan gigi itu nggak menjamin kalau karies gigi pada anak bakalan stop. Jadi menambal gigi juga nggak menjamin kalau lubang di gigi anak itu nggak bakal tambah luas. Tapi setidaknya dengan menambal gigi anak itu dapat berguna untuk yang pertama adalah memperlambat proses penyebaran atau perluasan karies pada gigi anak. Karena karies gigi pada anak itu cepet banget ya penyebarannya, nggak kerasa, tahu-tahu muncul white spot, tahu-tahu terkikis, tahu-tahu pada hitam semua gitu kan. Jadi emang cepet banget, secepat itu proses penyebaran karies pada gigi anak. Dan berdasarkan informasi yang aku dapat, ternyata kalau hal itu dibiarkan, kemungkinan akan berpengaruh ke pertumbuhan gigi permanennya nanti. Tapi semoga itu nggak terjadi ke anak-anak kita ya, karena pastinya kita sebagai orang tua pengen gigi permanen anak kita itu bisa tumbuh dengan baik. Jadi setidaknya biarkan gigi itu aja lah ya yang mengalami karies atau lubang, jangan sampai nular ke gigi-gigi yang lain. Manfaat menambal gigi anak yang kedua adalah mencegah makanan masuk ke dalam lubang gigi. Makanan kalau udah masuk ke dalam lubang gigi gitu ya, apalagi yang lubang giginya udah agak besar gitu ya, itu pasti kuman-kumannya makin happy tuh ya di sana ya, karena banyak makanan yang masuk terus-menerus ke lubang itu gitu kan. Apalagi kalau habis makan nggak langsung dibersihkan gitu, jadi nyangkutnya itu makin lama, udah pasti kumannya semakin happy. Lalu kalau ada makanan yang nyangkut di lubang atau di gigi kita gitu ya, itu pasti rasanya nggak enak banget. Orang dewasa aja kalau ngalamin seperti itu pasti ngerasa nggak enak ya, apalagi anak-anak kita ya kan, kasihan banget. Dan kebanyakan lubang gigi itu kalau sampai kemasukan makanan ya, kena gigi terus masuk ke dalam lubang itu pasti rasanya ngilu ya, sakit. Dan pastinya kita nggak tega ya kalau anak kita sampai sakit gigi, apalagi sakit di gigi yang berlubang tersebut. Nggak tega banget pasti ya, apalagi kalau anaknya masih usia-usia balita. Manfaat menambal gigi anak yang ketiga adalah supaya anak tidak mengunyah menggunakan satu sisi. Bisa dipastikan kalau ada salah satu sisi pada gigi anak kita yang berlubang ya di gerahamnya, misalkan yang sebelah sini yang lubang, pasti dia akan ngunyah pakai sebelah sini ya untuk menghindari rasa sakit.
Dan kalau misalkan yang sini yang lubang, dia pasti akan ngunyahnya pakai yang samping sini. Ini ternyata nggak bagus dan nantinya kalau dilakukan secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap estetika gigi anak. Sisi yang lebih sering digunakan untuk mengunyah biasanya akan tampak lebih miring daripada sisi yang tidak digunakan untuk mengunyah atau sisi yang berlubang tersebut. Maka dari itu penting untuk mengunyah menggunakan dua sisi ya, maksudnya gantian ya, nggak selalu pakai yang sini, tapi juga nanti gantian dengan yang sebelah sini juga untuk menjaga estetika gigi pada anak, agar giginya tetap rapi. Dan dokternya juga ngingetin aku untuk rutin periksa gigi anak minimal setiap 6 bulan sekali ya teman-teman. Agar anak kita itu terbiasa dan nggak takut dibawa ke dokter gigi ya. Dan agar kesehatan gigi dan mulut anak kita itu selalu terpantau dengan baik. Dokter juga ingetin untuk sikat gigi yang rajin 2 kali sehari gitu ya. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Tapi kalau misalkan sikat giginya itu di bagian yang ada tambalannya itu gak bisa terlalu keras. Karena tambalan itu buatan manusia, bukan lagi ciptaan Tuhan ya. Jadi harus kita jaga tambalannya biar gak cepat rusak. Terus juga jangan kasih susu atau sufor untuk menidurkan anak. Karena percuma ya, misalkan kita udah sikat gigi anak kita gitu. Terus kita ngasih dia sufor untuk mengantarkan tidurnya dia sampai dia terlelap. Ya gak ada gunanya juga kan kita sikat giginya gitu ya. Setelah itu dia tidur dengan genangan air susu di giginya. Ya percuma gitulah. Jadi yang benar itu ya minum susu dulu gak masalah. Setelah itu giginya baru disikat dan setelah itu baru anak tidur. Ya bisa dipok-pok gitu lah ya, jadi biar dia nggak kepikiran sama dotnya lagi. Selain itu, pesan dokter yang mungkin terdengar sedikit agak kuno ya, karena pasti semua orang tua juga udah sering menyampaikan hal ini gitu ya, tapi ya tetap aja masih sering kita langgar gitu kan, adalah batasi mengkonsumsi makanan yang manis dan lengket, seperti permen, es krim, atau coklat gitu ya. Pesan ini sebenarnya terdengar sepele ya, tapi justru karena sepele itu tadi banyak yang mengabaikan akhirnya berdampak buruk. Nah kalau udah berdampak buruk nih ya, menyesallah kita para ibu-ibu ya, termasuk aku juga. Jadi buat anaknya yang belum telat nih ya, baiknya diperhatikan, jangan jajanin anak sembarangan gitu ya. Terus juga kalau udah makan makanan yang manis, baiknya langsung sikat gigi atau minimal berkumur-kumur atau minum air putih. Oke, setelah selesai berkonsultasi, aku langsung ke tempat pembayaran ya. Di sini aku dikenakan biaya penambalannya itu untuk satu gigi itu adalah Rp300.000. Nanti mungkin kalau misalkan gigi anak kalian yang ditambal itu lebih dari satu, kemungkinan biayanya di atas itu ya. Sebenarnya kalau kalian punya BPJS nih ya, kalian bisa bawa anak kalian untuk periksa gigi atau tambal gigi ke puskesmas, karena biasanya kalau di puskesmas itu gratis ya, nggak ada biaya. Dan aku pun mungkin kedepannya akan coba juga bawa anak aku untuk periksa gigi ke puskesmas, karena setelah 2 kali pemeriksaan gigi di anak aku ini ya, menurut aku anak aku cukup kooperatif lah ya, dan mungkin dia juga udah nggak asing dengan ruangan pemeriksaan gigi gitu ya, dengan peralatan-peralatannya, dengan kursinya, dengan lampu yang menyorot ke mulutnya dia gitu ya. Dia udah nggak asing dengan semua itu, jadi mungkin kedepannya aku pun akan coba untuk memeriksakannya ke puskesmas aja. So, menurut kalian gimana? Penting nggak untuk menambal gigi susu anak yang berlubang? Kalau menurut aku, penting banget pastinya. Meskipun suatu saat gigi susu anak kita akan digantikan oleh gigi yang permanen, merawat gigi susu anak itu adalah suatu hal yang penting. Karena gigi adalah senjata utama untuk pertumbuhan anak kita. Kenapa aku bilang gitu? Karena seluruh makanan yang masuk ke tubuh itu dicerna dulu, dikunyah dulu di mulut menggunakan gigi. Jangan sampai makanan-makanan yang bergizi seperti buah-buahan ya, daging, tempe itu nggak bisa
dicerna dengan baik oleh anak kita, akhirnya anak kita nggak doyan gitu ya, karena permasalahan gigi. Efeknya apa kalau itu semua terjadi? Pastinya akan menghambat kenaikan BB anak kita. Dan selain untuk memantau kesehatan mulut dan gigi anak kita, ini semua penting untuk membangun mental anak kita agar mentalnya jadi lebih berani, jadi lebih kuat ya, nggak takut lagi dia dibawa atau diperiksa ke dokter, utamanya ke dokter gigi. Oke teman-teman, segitu dulu video kali ini dari aku ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan memberikan referensi juga ya. Terima kasih banyak udah nonton videonya. Sehat selalu para ibu-ibu hebat Indonesia beserta anak-anaknya. Salam sayang dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.